Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elora Nuronela Sofa dengan NIM 61014220011. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai etika dalam penggunaan dunia maya untuk memenuhi tugas literasi digital dan kemanusiaan. Masuk pada yang pertama, yaitu etika. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip moral, nilai, norma yang menjadi pedoman untuk mengatur tindakan dan perilaku manusia dalam hubungan dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Dalam artian, seseorang memegang prinsip tentang benar atau salah, baik atau buruk, serta bagaimana manusia seharusnya bertindak dan berinteraksi dalam berbagai situasi. Masuk pada dunia maya. Dunia maya atau yang biasa disebut dengan media maya merupakan salah satu media atau dunia virtual yang sengaja dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia dan interaksi antara manusia dengan manusia yang lain di tempat yang berbeda. Di dalam dunia maya ini, apakah etika penting? Jawabannya ya, penting. Diperlukannya etika agar kita dapat menggunakan internet secara sehat, cerdas, dan bijak. Dari referensi yang sudah saya baca, terdapat panduan yang dapat kita lakukan atau terapkan agar bisa berinternet dengan sehat, bijak, dan cerdas. Oke, masuk pada panduan bermedia sosial. Yang pertama, menjaga privasi. Menjaga privasi dalam bermedia sosial sangatlah penting untuk melindungi informasi pribadi dan mengontrol berapa banyak yang orang lain lihat, juga mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari apa yang kita posting dan apa yang kita lihat. Jadi timbal balik ya. Dan yang kedua, menghindari berita hoax. Banyak sekarang berita hoax yang tidak diketahui sumbernya, maka dari itu kita jika menemukan berita hoax tersebut, jika berita tersebut meragukan, lebih baik kita tinjau dulu sumbernya dari mana dan lakukan penelusuran apakah berita itu benar atau tidak. Dan yang ketiga, menyebarkan kesan positif. Di media sosial ini kita bebas berekspresi, kita bisa membagikan foto, video, atau yang lainnya di media sosial kita. Dan yang terpenting, jangan membagikan suatu postingan yang menggiring opini atau konflik, karena dampaknya sangat berpengaruh di media sosial. Dan yang keempat, menggunakan media sosial dengan bijak dan seperlunya. Dalam bermedia sosial, harus seimbang antara kehidupan online dan kehidupan nyata. Luangkan waktu untuk kita beraktivitas di luar, menjalin hubungan dengan orang lain, berteman, dan keluarga, juga menikmati kegiatan yang ada di luar media sosial. Jadi di antara itu kita harus balance keduanya. Lanjut, yang tadi saya jelaskan itu merupakan panduan yang bisa kita terapkan pada diri kita sendiri. Perlu digarisbawahi prinsip-prinsip etika dalam penggunaan dunia maya. Tidak berbeda dari yang sebelumnya, tetapi ini lebih internal. Yang pertama ada respect, menghormati privasi, pendapat, dan hak orang lain. Yang kedua ada tanggung jawab, bertanggung jawab atas tindakan dan kata-kata online yang telah diberikan. Jadi tanggung jawab ini kita harus bertanggung jawab atas tindakan yang kita perbuat kepada orang lain. Contoh kita komen fotonya atau kita mengirim pesan dengan menggunakan kata-kata yang tidak bagus, itu kita harus bertanggung jawab. Yang ketiga, sopan dan santun. Hindari penggunaan bahasa kasar yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Jangan sampai karena kesalahan kita berakibat renggangnya hubungan pertemanan, keluargaan, dan yang lain. Dan yang keempat, mengamankan informasi pribadi dan sensitif. Hindari tindakan yang merugikan orang lain. Dan yang terakhir, tidak diskriminasi, tidak membeda-bedakan ras, agama, gender, atau faktor yang lainnya.
karena dampak dari diskriminasi ini sangat luas, bisa sampai memecah belah masyarakat akibat konten yang membeda-bedakan. Yang terakhir, saya mengambil contoh kasus cyberbullying, yaitu seorang selebgram asal Probolinggo yang memarahi siswi magang di sebuah toko swalayan saat sedang berbelanja. Berikut videonya. Enggak, Karina, saya bilang Mbak Karina, gak batal. Apanya nggak batal? Kamu itu loh, aku dari pesan kalau mau dibatalkan di kasir aku nih loh pesan, nggak mungkin nggak batalin. Aku lewat kamu bilang nggak dibatalin, nggak dibatalin. Enggak, Mbak, kan emang Ini kan nggak bisa bayar cuma belanjaan begini. Tak laporin kan? Beneran Mbak, anaknya Bang. Sampai sih makan loh, Dek. coba. Sopan santun ya. Sopan santun ya. Aku cuma Sampai ngomong segini gini. ya, nggak mungkin nggak tak bayar. Aku harus puluhan juta tak bayar cok. Di hari pertama anaknya agak kecemasan pastilah karena dia tetap merasa bersalah karena meskipun dia sudah benar tapi dia merasa bersalah. Ya, Polres sudah melaporkan ke Polres Kabupaten, kemudian juga melaporkan masalahnya ke Polres. Hanya permintaan maaf aja, kita tidak nuntut banyak, hanya permintaan maaf supaya dia minta maaf di sosial media. Ingat, kalian itu cuma pegawai, kalian tuh dibayar. Sakno bosnya kalian itu kasihan, bosnya kalian itu nggak mungkin sokong kalian loh ya. Kalian itu babu, kita ini customer. Baik, dari apa yang kita lihat bahwa Mbak Lulu ini memarahi siswi tersebut akibat ia kesal. Menurut Mbak Lulu tersebut, siswi tersebut menyepelekan bisa membeli barang hingga puluhan juta. Kemudian video itu diunggah di akun media sosial dan akhirnya viral. Pihak sekolah pun angkat bicara tersebut dan pihak sekolah pun melaporkan kasus tersebut ke polisi dan meminta untuk diproses hukum. Setelah diproses hukum, hingga akhirnya Mbak Lulu dipanggil oleh kepolisian dan Mbak Lulu diperiksa dan ia bersedia meminta maaf yang disampaikan usai mediasi di SMKN 1 Kota Probolinggo. Jadi, setelah melihat kasus tersebut, dampak dari kurangnya etika dan penggunaan media sosial yang tidak baik itu sangat luas ya. Korban atau siswi tersebut merasa hilang percaya diri dan juga merasa dikucilkan akibat video tersebut. Dan juga untuk Mbak Lulu sendiri ini mendapat kencaman dari warganet karena telah memposting video tersebut. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan, etika dalam penggunaan dunia maya sangatlah penting untuk memastikan interaksi yang sehat, aman, dan bermartabat di ruang digital. Meliputi menghormati privasi individu, menghindari menyebarkan informasi palsu atau merugikan, menghormati hak cipta, dan memperlakukan orang lain dan menghargai dalam setiap interaksi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika ini, kita dapat membangun lingkungan online yang lebih positif, inklusif bagi semua pengguna. Tetap berhati-hati dalam penggunaan media sosial karena media sosial ini konsekuensinya berjangka panjang dan juga jejak digital itu tidak bisa dihilangkan, akan selalu ada di media sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.